Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap sehat dan semangat dalam beraktivitas. Berjumpa lagi bersama saya, Muhammad Ridul Said. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video simulasi di MATLAB tentang operasi sinyal diskrit dan konvolusi. Sebagai tugas di mata kuliah praktikum Signal Digital Processing, dan dosen pembimbing saya adalah Bapak Sofian STMT. Sebelum kita berbicara tentang operasi sinyal, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu sinyal. Jadi, sinyal itu di dalam kehidupan sehari-hari itu sering dikaitkan dengan sebuah komunikasi. Namun sebetulnya sinyal itu adalah sebuah informasi yang mengandung makna. Dan informasi ini di dalam teknologi telekomunikasi atau informasi dan komunikasi, hal tersebut mempunyai persamaan matematis ketika akan masuk ke sebuah sistem. Jadi dalam teknik telekomunikasi itu terdapat dua hal. Yang pertama adalah transmitter dan yang kedua adalah receiver. Ketika sinyal memasuki transmitter sebagai transmitter, maka dia akan melewati sistem, dan ketika memasuki sistem tersebut, maka sinyal itu akan berubah menjadi suatu fungsi. Dan ketika sampai di receiver juga, sinyal tersebut jika masih dalam bentuk fungsi yang matematis, maka akan tetap bisa mempertahankan keasliannya atau informasi yang dia bawa. Kemudian juga sinyal juga merupakan suatu bentuk fungsi matematis yang bisa kita buat dan kita olah. Berdasarkan sumbu waktunya, sinyal terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sinyal kontinu, yaitu sinyal yang tidak mengenal batas atau tak hingga. Kemudian yang kedua adalah sinyal diskrit, yaitu sinyal yang memiliki batas-batas tertentu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai operasi sinyal diskrit dan konvolusi. Konvolusi sendiri juga termasuk bagian dari pengolahan sinyal diskrit. Baik, kita akan bahas untuk yang pertama adalah operasi pergeseran sinyal sebesar K dengan K besar dari 0 dan K kurang dari 0 untuk sinyal eksponensial, sinyal rem, dan sinyal random pada operasi sinyal diskrit. Pada praktikum ini, kami menggunakan referensi dari modul praktikum pengolahan sinyal digital, dan kita akan mencoba dari operasi sinyal diskrit dan konvolusi. Kita akan mencoba untuk simulasi pergeseran sinyal di MATLAB. Kita akan membuat sebuah program M-file di MATLAB. Kita klik new script, kemudian akan muncul editor. Nah, untuk M-file sendiri dari masing-masing percobaan sudah saya buat dan sudah saya save. Jadi pada kali ini kita bisa untuk langsung membuka dan merunning daripada sinyal-sinyal tersebut, daripada simulasi yang akan kita buat. Kita akan mencoba untuk yang pertama adalah pergeseran sinyal eksponensial. Di sini di M-file ini berbentuk function. Jadi ketika kita ingin merunning, itu kita akan memanggil function ini di command window. Untuk function ini sendiri merupakan salah satu fungsi dari MATLAB yang mempermudah kita untuk mensimulasikan dari simulasi yang ingin kita buat.
Di sini X ini adalah sebagai output, kemudian unit eksponensial adalah sebagai fungsi yang ingin kita buat, kemudian K adalah nilai pergeseran, N1 adalah rentang waktu dalam sinyal tersebut, rentang waktu pertama atau batas bawah. Kemudian N2 merupakan rentang waktu yang kedua atau batas atas dalam sinyal. Kemudian N1 dan N2 itu dimasukkan ke dalam N. Kemudian X sendiri itu adalah outputnya, yaitu fungsi daripada sinyal eksponensial. Di sini saya memakai 0,9 sebagai bilangan pengalih dari sinyal eksponensial. Ini merupakan rumus atau fungsi untuk sinyal eksponensial. Kemudian untuk stem n, x ini merupakan fungsi MATLAB yang berguna untuk menampilkan gambar dari sinyal diskrit. Kemudian title adalah untuk judul di figur, X label ini untuk sumbu X, dan ini untuk sumbu Y. Kita akan running. Ya, kita harus memanggil program ini, unit eksponensial. Di sini kita akan menuliskan K sama dengan 0 karena sebelum kita geser sinyal dari ini. Kemudian untuk rentang waktu saya akan memakai dari -5 batas bawahnya, kemudian 5 batas atasnya. Kita coba enter. Ini adalah tampilan dari sinyal eksponensial berbentuk diskrit yang belum kita geser. Selanjutnya kita akan menggeser sinyal ini untuk K besar dari 0. Kita akan panggil kembali di command window. Untuk K yang besar dari 0 kita akan ambil 3, kemudian rentangnya masih sama, batas bawahnya -5, batas atas yang saya pakai adalah 5, dan kita enter. Tampak bahwa sinyal tersebut bergeser ke kanan sejauh 3. Kemudian kita akan menggeser sinyal tersebut untuk nilai K yang kurang dari 0. Kita akan panggil kembali fungsinya di command window. Kita akan coba untuk nilai -3. Untuk rentang waktu batas bawahnya masih -5 dan batas atasnya masih 5. Maka sinyal bergeser ke kiri sejauh 3. Selanjutnya kita akan mencoba simulasi untuk sinyal rem. Pada pergeseran sinyal, kita akan buka M-file-nya untuk unit rem. Untuk kode programnya hampir sama dengan sinyal eksponensial tadi, sama-sama memakai fungsi atau function.
Di sini yang berbeda hanya untuk X atau outputnya. Untuk unit RAM itu fungsinya adalah n dot dikali n min k besar dari sama dengan 0. Dan untuk kode-kode program yang lainnya masih tetap sama. Kita akan running terlebih dahulu, kemudian kita akan panggil programnya di command window. Kita ketik unit RAM, kita akan masukkan untuk sinyal yang belum digeser, dan nilai K-nya adalah 0. Kemudian untuk batas bawah kita pilih -5 dan batas atas kita pilih 5. Kemudian kita enter. Maka akan muncul gambar untuk sinyal cuplek satuan atau unit RAM yang belum kita geser. Dapat dilihat di sini, sinyal RAM adalah berbentuk sinyal tanjak atau sinyal yang terus bertambah nilainya seiring dengan bertambahnya waktu. Kita akan coba panggil kembali untuk unit RAM. Untuk nilai K besar dari 0, kita akan coba geser sejauh 4, kemudian rentang atasnya -5 dan rentang bawahnya -5, rentang atasnya sama dengan 5. Kita enter dan kita lihat bahwa sinyal tersebut digeser ke kanan sejauh 4. Kemudian kita akan coba geser sinyal tersebut untuk nilai K yang kurang dari sama dengan 0. Kita coba di sini -4, rentang bawahnya -5, rentang atasnya 5. Kita enter. Sinyal tersebut tergeser ke kiri sejauh 4. Baiklah, selanjutnya kita akan mensimulasikan pergeseran sinyal random di MATLAB. Kita akan buka filenya. Untuk kode program dari sinyal random ini sendiri hampir sama dengan kode program untuk simulasi yang sebelumnya, yaitu sinyal eksponensial dan sinyal RAM. Di sini yang berbeda adalah untuk kode program di bawah N. Ini untuk panjang rentang sinyalnya. Kemudian untuk X ini adalah output, kode program output dari sinyal random ini, yaitu ren 1,P. 1 ini adalah nilai amplitude maksimumnya, dan P ini adalah nilai length atau panjang rentang dari sinyal random ini. Kita running terlebih dahulu, kemudian kita panggil dengan cara mengetik di command window. Kita akan menampilkan sinyal untuk sinyal asli atau sinyal yang belum kita geser. Nilai K-nya adalah 0. Kita pilih rentang bawahnya adalah -5 dan rentang atasnya adalah 5. Ini untuk sinyal random yang belum digeser. Kemudian untuk sinyal random yang sudah digeser, untuk K besar dari sama dengan 0, kita ketik kembali random. Kita coba 2, -5 untuk rentang bawah dan 5 untuk rentang atas. Ini adalah
tampilan sinyal random yang sudah digeser sejauh 2 kali ke kanan untuk nilai K yang besar dari sama dengan 0. Kemudian untuk nilai K yang kurang dari sama dengan 0, kita ketik kembali random, kita pakai -2, rentang bawahnya -5 dan rentang atasnya 5, kita enter. Nah, ini adalah sebuah bentuk sinyal random yang digeser ke kiri sejauh 2 kali. Atau untuk nilai K yang bernilai kurang dari sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya kita akan mensimulasikan program untuk membalik sinyal atau pencerminan dari sebuah sinyal atau folding dari sinyal unit step. Untuk yang pertama kita akan mencerminkan sinyal dari unit step. Untuk pencerminan dari sinyal ini memakai fungsi juga sama seperti sinyal sebelumnya. Untuk kode program di sini untuk fungsinya menggunakan function dari MATLAB. Kemudian untuk n ini adalah rentang, x ini adalah untuk n yang bernilai besar dari sama dengan 0. Kemudian subplot ini adalah untuk menampilkan lebih dari satu gambar atau satu gambar namun mempunyai beberapa sub atau beberapa gambar. Kemudian stem ini sama untuk menampilkan sinyal discrete fungsinya. Title ini adalah untuk menampilkan kata-kata atau judul. Kemudian ini adalah fungsi dari pencerminan sinyal, yaitu fungsi Fleifler. Kemudian stem juga sama untuk menampilkan sinyal discrete. Kita akan coba running terlebih dahulu. Kemudian kita panggil di command window. Kita akan memakai rentang dari -10 sampai 10. Kemudian kita enter. Ini untuk sinyal unit step yang belum kita cerminkan. Kemudian ini adalah untuk sinyal unit step yang sudah kita cerminkan. Untuk rentang sendiri bebas, hanya saja harus lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian kita akan mencerminkan sinyal cuplik satuan. Untuk kode programnya sendiri hampir sama dengan kode program pada membalikan sinyal unit step. Hanya saja di sini berbeda untuk X. Untuk sinyal cuplik satuan ini X sama dengan N sama dengan 0. Kemudian kita akan panggil programnya di command window. Kita akan gunakan rentang -10 untuk batas bawah dan 10 untuk batas atas. Untuk sinyal cuplik satuan ini untuk sinyal cuplik satuan yang belum kita cerminkan. Ini untuk sinyal cuplik satuannya sudah kita cerminkan.
kita akan mencerminkan sinyal eksponensial. Untuk kode program sendiri hampir sama dengan pembalikan sinyal-sinyalnya yang sebelumnya. Yang terdapat perbedaan adalah untuk X. Di sini X ini merupakan fungsi dari sinyal eksponensial, yaitu A dot dikali N. Untuk fungsi di MATLAB sebagai pencerminan sinyal adalah fungsi dari bernama Fleifler. Untuk subplot sendiri untuk menampilkan hasil sinyal dalam suatu figur, namun terdapat beberapa sub atau beberapa gambar. Kemudian kita akan running terlebih dahulu, kemudian kita panggil sinyalnya. Kita akan gunakan batas bawah -5 dan batas atas adalah 5. Ini untuk sinyal eksponensial yang belum dibalik atau belum dicerminkan. Ini adalah untuk sinyal eksponensial setelah dicerminkan. Selanjutnya adalah kita akan mencerminkan dari sinyal rem, kemudian sinyal acak. Untuk sinyal rem sendiri hampir sama juga dengan kode-kode program pada pembalikan sinyal sebelumnya. Di sini yang hanya berbeda adalah untuk fungsi rem tersendiri. Di sini fungsi remnya adalah N dot dikali dengan unit step. Untuk fungsi pembalik sinyal atau fungsi cermin masih menggunakan fungsi Fleifler. Kita akan panggil programnya di command window. Kita akan gunakan rentang untuk -7 untuk batas bawah dan 7 untuk batas atas. Ini adalah untuk sinyal rem yang belum kita cerminkan, sedangkan ini adalah untuk sinyal rem yang sudah kita cerminkan. Kemudian yang terakhir, kita akan mencerminkan bentuk dari sinyal acak atau sinyal random. Untuk kode program sendiri hampir sama dengan kode program untuk membalikan sinyal yang sebelumnya. Yang berbeda adalah fungsi dari sinyal random. Ini adalah fungsi dari sinyal random. Kemudian untuk fungsi pembalikan sinyal masih tetap sama, masih memakai fungsi dari Fleifler. Kita akan panggil di command window. Kita akan gunakan untuk rentang atas adalah -4 dan untuk rentang bawah adalah -4 dan untuk rentang atas adalah 4. Ini adalah untuk sinyal random yang belum mengalami pencerminan. Sedangkan ini adalah untuk sinyal random yang telah mengalami pencerminan. Kemudian kita akan simulasikan untuk program penjumlahan dua buah sinyal, di mana batas antar sinyal yang pertama dan kedua tidak sama.
Untuk penjumlahan sinyal sendiri, kode programnya adalah sebagai berikut. Untuk K adalah untuk konstanta pergeseran dari sinyal. Kemudian N1 untuk batas bawah, N2 untuk batas atas, dan N adalah untuk rentang keseluruhan. Kemudian X1 adalah untuk sinyal 1 yang telah digeser sejauh K besar dari sama dengan 0. Subplot ini untuk menampilkan gambar dalam satu gambar sinyal dalam satu gambar. Kemudian stem ini untuk menampilkan sinyal diskrit. Kemudian untuk yang kedua, konstanta K-nya atau konstanta pergeserannya sejauh 4. Kemudian untuk nilai X2-nya N min K besar dari sama dengan 2. Untuk subplot untuk menampilkan gambar dalam satu gambar. Kemudian stem juga untuk menampilkan sinyal diskrit. Title adalah untuk judul dari sinyal yang kedua. Kemudian ini adalah rumus dari penambahan sinyal adalah yaitu Y sama dengan X1 plus X2. Untuk rentangnya sendiri mulai dari rentang N1 sampai dengan N2. Kita akan coba run terlebih dahulu. Ini adalah untuk bentuk sinyal yang pertama. Kita lihat bahwa rentangnya adalah antara 0 dan 10. Sedangkan untuk rentang yang kedua adalah rentangnya 4 dan 10. Kemudian setelah kita jumlahkan, rentang keseluruhannya adalah antara 0 dan 10. Ini adalah bentuk sinyal yang ditampilkan dari penjumlahan antara sinyal 1 dan sinyal 2. Selanjutnya kita akan mensimulasikan dari program mengalihkan dua buah sinyal, di mana batas antara sinyal yang pertama dan sinyal kedua tidak sama. Kita akan buka program M-file-nya. Untuk perkalian sinyal ini hampir sama dengan penjumlahan sinyal kode programnya. Yang perbedaannya adalah untuk perkalian sinyal kita memakai fungsi Y sama dengan X1 dot kali X2. Kita akan coba running terlebih dahulu. Untuk perkalian sinyal atau multiplication dari sinyal ini, untuk sinyal yang pertama kita lihat rentang waktunya 0 sampai 10. Sinyal yang kedua 4 sampai 10. Kemudian untuk perkalian sinyal 1 dan sinyal 2 dapat kita lihat untuk sinyal 1 dikalikan dengan sinyal 2, untuk nilai dari T sama dengan 0 itu adalah 1 di sinyal 1 sampai dengan T sama dengan 3 bernilai 1. Untuk di sinyal 2 dari T0 sampai T3 itu bernilai 0. Setelah dikalikan adalah hasilnya 0. Untuk T yang lain bernilai 1. Kita akan mensimulasikan dari program untuk mengkonvolusi dua buah sinyal.
Di sini adalah merupakan sinyal elementer. Kita akan simulasikan sinyal elementer, yaitu kita akan mengkonvolusi dua buah sinyal step dan sinyal sinusoidal. Kita akan konvolusi terlebih dahulu sinyal step. Ini adalah kode program dari konvolusi dua buah sinyal, yaitu sinyal step. Di sini kode programnya ada dua buah input, yaitu input panjang gelombang dan lebar pulsa. Kemudian ada fungsi logika jika n sama dengan 1 atau L. Untuk n sama dengan 1 L, jika n kurang sama dengan P, maka n sama dengan 1. Atau untuk yang lainnya adalah Sn sama dengan 0. Sini ada dua buah fungsi logika, yaitu untuk sinyal 1, kemudian untuk sinyal 2. Sini masih menggunakan subplot untuk menampilkan beberapa gambar dalam satu buah gambar. Kemudian ada stem juga untuk menampilkan sinyal diskrit. Untuk fungsi konvolusi sendiri adalah untuk fungsi yang ini, yaitu conv x, v. Kita akan running. Kemudian kita masukkan panjang gelombang. Panjang gelombang harus besar dari 10. Kita masukkan 20. Kemudian lebar pulsa harus kecil dari panjang gelombang. Kita masukkan 10. Ini adalah tampilan dari simulasi konvolusi dua sinyal unit step. Ini untuk sinyal yang pertama, dan ini untuk sinyal yang kedua. Setelah dikonvolusi, ini adalah tampilan dari konvolusi dua buah sinyal tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke konvolusi dari dua buah sinyal sinusoidal. Di sini kode program dari konvolusi dua buah sinyal sinusoidal ini terdapat beberapa input, mulai dari input banyaknya titik sampel, frekuensi gelombang pertama, gelombang kedua, besar fase gelombang pertama dan kedua, kemudian amplitudo. Ini untuk kode program untuk sinyal sinus yang pertama. Ini fungsi dari sinyal sinus. Kemudian ini untuk sinyal sinus yang kedua. Dan ini adalah fungsi dari konvolusi. Kita akan coba running. Pertama kita masukkan banyaknya titik sampel. Kita masukkan banyaknya titik sampel sebanyak 100. Kemudian frekuensinya adalah 0,5. Gelombang pertama, gelombang kedua juga 0,5. Untuk fase gelombang pertama itu 0. Gelombang kedua 0,5. Amplitudonya kita buat 1 semua. Ini adalah tampilan untuk sinyal sinusoidal yang pertama, dan ini untuk sinyal sinusoidal yang kedua. Ini untuk tampilan dari sinyal dua buah sinyal ini yang sudah dikonvolusi. Baiklah, sekian dari saya untuk simulasi
dari operasi sinyal diskrit dan konvolusi. Dari beberapa percobaan yang telah kita simulasikan, kita dapat menarik kesimpulan yaitu bahwa sinyal diskrit terdiri dari beberapa buah bentuk sinyal. Dari percobaan yang kita coba adalah sinyal eksponensial. Secara harfiah itu mewakili deret naik atau deret turun secara eksponensial, dan termasuk sinyal waktu kontinu. Kemudian ada unit ramp, yaitu sinyal yang besarnya meningkat sama dengan waktu. Kemudian ada sinyal acak, yang digunakan untuk menunjukkan sinyal yang memiliki sifat acak. Dan yang terakhir adalah konvolusi, yaitu sebuah cara untuk kita menggabungkan dua buah sinyal untuk menjadi sinyal yang ketiga. Kemudian yang paling sering kita pakai adalah script file atau M-file, yaitu kumpulan perintah yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman MATLAB yang dapat disimpan dan kita edit, dan kita panggil di command window. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.